Hai hai hai. Jangan lupa subscribe, like, and comment guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bertiliansa, NPM 1914231011. Saya dari Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini kita akan membahas materi tentang mata kuliah statistika dasar, yaitu mengenai penyebaran data. Cekidot. Apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan prediksi terhadap suatu data. Sedangkan statistik itu adalah datanya. Data merupakan elemen utama dalam statistik. Data itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori tergantung jenis data. Yang pertama itu ada data kualitatif. Data kualitatif ini terdiri dari nominal dan ordinal. Nominal adalah data yang tidak memiliki tingkatan dan setara satu sama lain. Contohnya itu adalah jenis kelamin dan golongan darah. Yang kedua itu ada ordinal. Ordinal itu data yang memiliki tingkatan dan tidak setara antara satu sama lain. Contohnya itu posisi dalam balapan ataupun ranking kelas. Yang kedua itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi 4, yaitu interval, rasio, diskrit, dan kontinu. Interval adalah data numerik yang menyatakan nilai berjenjang pada suatu nilai metrik. Contohnya itu suhu. Nah, suhu ini mulai dari 0 derajat Celcius hingga seterusnya. Jadi, angka 0 dalam interval ini termasuk. Yang kedua itu ada rasio. Rasio itu data numerik yang menyatakan jumlah. Contohnya Rp 5.000. Nah, dalam data rasio ini data 0 atau angka 0 itu tidak termasuk karena dia menentukan jumlah. Selanjutnya itu ada diskrit. Diskrit itu nilai berupa bilangan bulat dan jumlahnya terbatas. Contohnya itu orang, mobil. Jadi kan kalau orang itu nggak mungkin setengah orang atau 1,5 mobil gitu kan. Jadi harus bilangan bulat 1, 2 atau seterusnya. Selanjutnya itu ada kontinu. Kontinu itu adalah data nilai bisa berupa pecahan dan jumlahnya itu tidak terbatas. Contohnya itu tinggi badan, berat badan. Misalnya tinggi badan 172,5 cm, berat badan 75 kilo, misalnya seperti itu. Jadi selanjutnya kita ke materi inti, yaitu mengenai penyebaran data. Penyebaran data ini terdapat yang namanya populasi. Dalam data itu terdapat populasi. Populasi itu apa sih? Populasi adalah keseluruhan data secara lengkap dari masalah yang sedang kita analisis. Selanjutnya, ketika ada populasi berarti ada sampel. Sampel itu apa? Sampel itu adalah sebagian dari data yang mewakili populasi. Tentang penyebaran data ada yang namanya mean, median, dan modus. Apa sih itu? Mean atau nilai rata-rata dilambangkan dan X bar, yaitu nilai rata-rata dari penjumlahan data dibagi banyaknya data. Yang kedua itu ada median atau nilai titik tengah. Nah, nilai titik tengah dari median dari data ini ada ketentuannya. Jika jumlah datanya itu ganjil, misalnya 11 data, maka nilai titik tengahnya itu merupakan nilai data yang berada tepat di tengah-tengahnya jika sudah diurutkan. Sedangkan jika genap itu data misalnya 10, berarti data ke 5 dan 6 itu harus dijumlahkan kemudian dibagi 2. Tetapi sama perlakuannya dengan data yang jumlahnya ganjil, harus diurutkan terlebih dahulu.
Yang ketiga itu ada modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Misalnya dalam suatu ada 5 data, yaitu 1, 1, 3, 2, 1. Berarti data yang sering muncul itu 1, karena satunya itu sebanyak 3 kali muncul, seperti itu. Selanjutnya itu materi mengenai rank, standar deviasi, dan variasi. Yang pertama itu ada rank. Rank itu adalah rentang data yang dihitung. Itu didapat dari nilai maksimal dikurang nilai minimal dari suatu data. Selanjutnya itu ada standar deviasi dilambangkan dengan S dan ini. Nah, standar deviasi itu adalah merupakan nilai sebaran distribusi data dihitung dari mean atau nilai rata-rata mulai dari positif dan negatifnya. Nah, standar deviasi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk batas kewajaran atau normal suatu sebaran. Rumus dari standar deviasi bisa dilihat di sini, yaitu S sama dengan akar sigma dari X min X bar pangkat 2 dibagi N. Ini rumus untuk populasi. Sedangkan rumus untuk jika data yang diketahui adalah sampel, yaitu S sama dengan akar sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Seperti itu. Selanjutnya itu ada variasi. Variasi atau dilambangkan dengan S kuadrat, merupakan nilai kuadrat dari standar deviasi. Nah, kenapa sih standar deviasi itu dikuadratin? Apa fungsinya? Yaitu untuk mengubah nilai negatif menjadi nilai positif dari standar deviasi tersebut. Selanjutnya ada ukuran letak data. Ukuran letak data ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama, dan desil membagi data menjadi 10 data. Ini merupakan rumus dari kuartil, desil, dan persentil. Ketiganya memiliki rumus yang sama, hanya berbeda pada letak pembagi, di mana kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100.